Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Teras Edu, channelnya pendidikan dan pelatihan. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas ataupun mengupas tentang mengembangkan perangkat pembelajaran. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis pekan efektif atau analisis minggu efektif. Kita akan juga membahas tentang bagaimana membuat prota atau program tahunan, promes atau program semester, kemudian merancang KKM atau merumuskan KKM, kemudian bagaimana nanti kita akan membuat silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, yang di situ nanti juga akan ada materi bagaimana tentang merumuskan indikator, bagaimana cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, bagaimana nanti membuat instrumen penilaian, bagaimana kita nanti akan membuat LKPD ataupun media pembelajaran untuk mensupport pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, sahabat Teras Edu, silakan perhatikan playlist ya. Playlist video tutorial yang telah disediakan per video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang menentukan kriteria ketuntasan minimal ya. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Kita simak dulu, kita perhatikan dulu ya definisinya ya. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada kompetensi dasar atau standar kompetensi lulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dalam penetapan KKM, satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah dan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, nih perhatikan nih, KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek karakteristik peserta didik atau kita singkat dengan INTAKE, karakteristik mata pelajaran atau kita saja dengan kompleksitas materi ataupun kompetensi, dan kemudian kondisi satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah daya dukungnya seperti sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah ataupun siswa. Nah, dalam menentukan KKM secara teknis prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satuan pembelajaran. Nah, ini, Nah, ini ada semua KD dalam mata pelajaran matematika kelas 7 ada 16 pasang KD. Jadi kita masukkan semua ke dalam format KKM-nya. Selanjutnya, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik. Ya, INTAKE, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Karakteristik peserta didik ini perhatikan ya. Karakteristik peserta didik atau INTAKE bagi peserta didik baru baik kelas 7 antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor, nilai ujian sekolahnya atau nilai hasil seleksi masuk ya untuk di jenjang SMP dan SMA. Kemudian untuk karakteristik mata pelajaran ataupun kompleksitas ini dapat dilihat dari tingkat kesulitan dari masing-masing mapel yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment atau expert ahli ya, guru mata pelajaran melalui forum MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, dan keluasan KD. Nah, untuk kondisi satuan pendidikan daya dukung ini bisa kita peroleh melalui melihat kompetensi pendidiknya ya, melihat jumlah peserta didik dalam satu kelas, kelas padat atau kelas tidak padat, kemudian predikat akreditasi sekolah, kemudian daya dukung terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, bisa jadi dalam hal ini buku, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tabel yang perlu diperhatikan. Nah, untuk menilai nanti kan di dalam format KKM ini ada penilaian. Ini ada K ini kompleksitas, D ini daya dukung, I ini adalah INTAKE. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengisi kolom ini. Ya,
Nah, untuk kompleksitas ya, untuk aspek yang dianalisis dari sisi kompleksitas dan kriteria dan skala penilaiannya ya. Ketika kompleksitasnya tinggi ya, maka kita beri skala nilai kurang dari 65 ya, untuk kompleksitas ya. Ya, jadi logikanya kalau kompleksitasnya tinggi, maka nilainya rendah. Nah, skornya rendah, itu kurang dari 65. Kalau kompleksitasnya rendah sedang 65 sampai 79. Kalau kompleksitasnya rendah kita kasih skor 80 sampai 100. Ya. Nah, berbeda dengan intake dan daya dukung dan peserta didik ya. Kalau daya dukungnya tinggi, maka skornya kita beri tinggi. Nah, kebalikan dengan kompleksitas tadi ya. Kalau kompleksitasnya tinggi, skornya kita kasih rendah. Kalau daya dukungnya tinggi, maka skornya kita kasih tinggi. Dan kalau daya dukungnya rendah, kita beri nilai rendah. Oke, ini bisa jadi menggunakan skor skala 0 sampai dengan 100 ya. Atau intake juga seperti itu. Jika intake peserta didik itu tinggi, maka skornya diberi tinggi. Nah, adik-adik, ini bisa kita beri skor dalam skala rentang 1 sampai dengan 100, atau kita memberikan rentang kompleksitas itu dengan nilai 1, 2, 3 ya. 1 sampai dengan 3 skalanya. Jadi ketika kompleksitas tinggi maka skornya 1, kompleksitas rendah sedang skornya 2, kompleksitas rendah skornya 3. Berbalik dengan daya dukung, ketika daya dukung dan juga intake tinggi maka skornya juga tinggi. Nah, ini ada perhitungannya, nanti silakan kalian pelajari buku ajar yang telah saya berikan. Ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menyusun KKM dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 100 tadi. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan dalam konteks menyusun KKM, adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa ataupun para calon guru, ini kita harus merumuskan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensinya agar lebih spesifik ya. Jangan langsung menyatakan bahwa KD-nya ini nilai KKM-nya sekian. Maka kita jabarkan. Nah, bagaimana nanti cara merumuskan merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Selanjutnya nanti silakan simak di tutorial Teras Edu ya. Nah, ya ini kita ambil contoh saja untuk KD31 ini kita peroleh 7 IPK. Nah, dari sekian 7 IPK ini kita akan menentukan bagaimana dengan kompleksitasnya, daya dukungnya, dan intakenya. Kita melihat memberikan contoh bilangan bulat. Oh, kompleksitas materinya ya. Kompleksitas materinya ini termasuk rendah. Maka skornya masuk ke dalam kategori tinggi. Ya, karena memberikan contoh ya kan. Ya, ini kan termasuk tidak begitu kompleks ya. Tidak begitu kompleks. Jadi kita kasih skor tinggi. Kemudian daya dukung. Jika daya dukung, oh ternyata siswa memiliki buku, namun bukunya hanya dipinjamkan dari perpus, atau siswa sudah memiliki LKPD, maka ketika daya dukungnya bagus maka kasih skor bagus, skor tinggi. Tapi kalau seandainya skornya ternyata siswa bukunya nggak ada, sekolah juga bukunya nggak ada, maka daya dukungnya juga termasuk ke kategori rendah, atau media pembelajaran yang mendukung juga tidak ada, atau mungkin dalam hal ini misalnya gurunya bukan guru matematika yang ngajar, tapi guru bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita masukkan dalam daya dukung. Nah, ini selanjutnya intake. Ini masuk standar ya, yang sedang ya ini ya. Intake. Nah, intake ini kan kemampuan siswa. Kalau siswa kelas 7 kita akan melihat nih. Kita melihat rata-rata siswa-siswa kita di kelas 7 ini kemarin-kemarin mereka di sekolah apa. Wah, sepertinya standar-standar saja, maka kita buat ya nilainya 75 yang sedang. Atau kalau kita bisa analisis, ternyata lingkup sekolah siswa ini SMP kita adalah SMP yang bagus ya, SMP unggulan, otomatis itu diserap atau siswa-siswa kita itu direkrut dari SD-SD yang sudah terseleksi, maka bisa kita tuliskan intake siswa kita itu misalnya 90, nggak masalah ya. Intake 90 atau misalnya 80 nggak masalah. Itu tergantung dari analisis kita selaku guru
untuk menentukan KKM. Nah, setelah kita mengisi semua KDI ya, kompleksitas dari dokumen dan intake ini sampai dengan selesai indikator pada 1 KD, maka kita tinggal memberikan rata-ratanya saja. Rata-rata per baris, rata-rata per baris. Nah, setelah kita melakukan rata-rata per baris ini, maka kita akan memperoleh KD dari yang kita hitung, yaitu rata-ratanya itu adalah 76,43 ya. Kemudian selanjutnya juga 41 KD 41 kita peroleh, kita jumlahkan KDI yang telah kita buat tadi, kita rata-ratakan, maka memperoleh nilai 74,17. Hal ini kita lakukan sampai dengan KD yang terakhir ya, KD 4.16. Nah, adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan memperhatikan di sini ada kolom KD3 dan KD4 ya. Di sini ada kolom KD3 dan KD4. Dari mana KD3 ini? KD3 ini adalah rata-rata dari KD31 sampai dengan 316. Ya, rata-ratanya ini. Ini rata-ratanya ya. Rata-rata dari KD31 sampai dengan KD16. Mohon maaf nih, ada yang 31, kemudian 32, 33 ya, kita jumlahkan 34, jangan keliru ya. KD4 jangan dimasukkan. 35 sampai dengan 316. Nah, sampai dengan 316 73,67. Maka diperoleh rata-rata KD-nya itu adalah 76 ya, 76. Nah, untuk KD4 sama, kita rata-ratakan dari KD41 sampai dengan 416. Ya, mohon maaf tadi ya. KD3 tadi 74, yang terakhir tadi yang KD4-nya 416 73,67. Maka jika dirata-ratakan itu adalah 74. Nah, selanjutnya setelah KD ini kita tentukan, maka kita akan melihat rata-rata mata pelajarannya. Kita lihat rata-rata mata pelajaran itu KKM-nya adalah 75. Nah, KKM-nya ada 75 ya. Jadi KKM Mapel Matematika ini telah kita rumuskan atau telah kita tentukan sebesar 75. Ini dapat kita tulis di bagian bawah sekali ya. Boleh diwarnain, terserah deh intinya. Ternyata kita peroleh KKM Matematika atau pelajaran matematika untuk kelas 7 sebesar 75. Baik adik-adik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.